Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Anisha, saya Alfia Sari Putri Amalia, dan Safrila Putri Nur Amelia akan membahas tentang buku besar dan buku pembantu. Simak videonya ya. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu karakteristik buku besar dan buku pembantu. Buku besar atau juga bisa disebut General Ledger merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk menyortir dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku pembantu atau juga bisa disebut Subsidiary Ledgers adalah suatu cabang buku besar yang berisi rincian akun tertentu yang ada dalam buku besar. Proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu disebut dengan pembukuan atau posting. Dalam sistem manual, kegiatan posting ini memerlukan 4 tahap berikut ini. Yang pertama yaitu 1. Pembuatan rekapitulasi jurnal. Yang kedua, penyortasian akun yang akan diisi dengan data rekapitulasi. Yang ketiga, pencatatan data rekapitulasi dalam akun yang bersangkutan. Dan yang keempat, pengembalian akun ke dalam arsip pada urutannya semula. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu formulir akun buku besar. Ada beberapa macam diantaranya, yaitu yang pertama, akun dengan debit lebar. Bentuk akun ini menyediakan kolom keterangan pada sebelah debit lebih lebar bila dibandingkan dengan kolom keterangan pada sebelah kredit. Yang kedua yaitu akun biasa. Bentuk akun ini sangat luas digunakan. Akun ini mempunyai kolom keterangan yang sama lebar untuk sebelah debit maupun sebelah kredit. Yang ketiga yaitu akun berkolom saldo di tengah. Bentuk akun ini digunakan jika diperlukan informasi saldo akan setiap saat, baik saldo debit maupun saldo kredit, dan diperlukan penjelasan yang relatif sama banyaknya baik untuk transaksi pendebitan maupun transaksi pengkreditan. Yang keempat, akun berkolom saldo. Bentuk akun ini digunakan jika diperlukan penjelasan yang banyak, baik transaksi pendebitan maupun transaksi pengkreditan, dan jika diperlukan informasi saldo berjalan setiap saat. Yang kelima, akun ganda berkolom saldo. Bentuk akun ini digunakan jika hanya diperlukan penjelasan singkat untuk setiap transaksi pendebitan dan pengkreditan, jika diperlukan informasi saldo berjalan setiap saat, dan jika akun digunakan sangat aktif dipakai. Dan yang keenam yaitu akun dengan kolom saldo lama dan saldo baru. Akun ini biasanya digunakan jika perusahaan menggunakan mesin pembukuan sebagai alat postingnya. Operasi posting dengan mesin pembukuan dengan memerlukan kegiatan penjemputan saldo lama atau bisa disebut all balance pickup untuk memungkinkan mesin pembukuan dengan otomatis menghitung saldo baru. Untuk selanjutnya yaitu susunan akun buku besar. Akun-akun yang dibentuk dalam buku besar harus disesuaikan dengan jenis dan susunan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Biasanya, laporan keuangan yang dipakai sebagai dasar pembentukan dan penyusunan akun-akun buku besar adalah laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Berikutnya yaitu contoh jenis dari susunan informasi mengenai aset lancar di dalam laporan posisi keuangan perusahaan manufaktur umumnya. Yang pertama, kas dan bank. 2. Investasi jangka pendek. 3. Piutang. 4. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang. 5. Persediaan barang jadi. 6. Persediaan barang dalam proses. 7. Persediaan bahan baku dan bahan penolong. 8. Uang muka. 9. Biaya dibayar di muka. 10. Aset lancar lainnya. Untuk selanjutnya, kode akun. Kode adalah suatu rangka atau framework yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Kode ini memudahkan identifikasi dan pembedaan elemen-elemen yang ada di dalam suatu klasifikasi. Dan untuk poin selanjutnya, tujuan akun. 1. Mengidentifikasi data akuntansi secara unik. Data akuntansi perlu diberikan identifikasi secara unik agar dapat dilakukan pencatatan,
mengklasifikasi, penyimpanan, dan pengambilan data tersebut dengan benar. 2. Meringkas data. Kode menjadikan data akuntansi lebih ringkas sehingga memerlukan lebih sedikit ruang dalam pencatatannya. 3. Mengklasifikasi akun atau transaksi. Dalam mengolah data akuntansi, kode digunakan untuk menunjukkan ke dalam klasifikasi suatu akun atau transaksi dikelompokkan. 4. Menyampaikan makna tertentu. Dengan kode kita dapat menyampaikan informasi yang bermakna tertentu. Untuk poin selanjutnya, metode pemberian kode akun. Ada beberapa macam diantaranya yaitu 1. Kode angka atau alfabet urut. Dalam metode pemberian kode ini, akun buku besar diberi kode angka atau huruf yang berurutan. Kelemahan kode angka atau alfabet urut ini adalah jika terjadi perluasan jumlah akun, hal ini akan mengakibatkan perubahan menyeluruh terhadap kode akun yang mempunyai kode angka yang lebih besar. 2. Kode angka blok. Dalam metode pemberian kode ini, akun buku besar dikelompokkan menjadi beberapa golongan dan setiap golongan disediakan satu blok angka yang berurutan untuk memberi kodenya. Pengguna kode angka blok ini dapat mengatasi kelemahan kode angka urut. 3. Kode angka kelompok ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Akun diberi kode angka atau kombinasi angka dan huruf. 2. Jumlah angka dan atau huruf dalam kode adalah tetap. 3. Posisi angka dan atau huruf dalam kode mempunyai arti tertentu. 4. Perluasan klasifikasi dilakukan dengan memberi cadangan angka atau huruf ke kanan. 4. Kode angka desimal. Desimal berarti persepuluhan kode angka desimal memberi kode angka terhadap klasifikasi yang membagi kelompok menjadi maksimum 10 subkelompok dan membagi subkelompok menjadi maksimum 10 golongan yang lebih kecil dari subkelompok tersebut. 5. Kode angka didahului dengan huruf. Metode ini menggunakan kode berupa kombinasi angka dengan huruf. Setiap akun diberi kode angka yang di mukanya dicantumkan huruf singkatan kelompok akun tersebut. Dan poin yang terakhir, hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kode akun. Dalam merancang kerangka kode akun, berbagai pertimbangan berikut ini perlu diperhitungkan. 1. Kerangka kode harus secara logis memenuhi kebutuhan pemakai dan metode pengolahan data yang digunakan. 2. Setiap kode harus mewakili secara unik unsur yang diberi kode. Kode untuk akun piutang kepada Risa Rimendi harus hanya menunjukkan akun debitur tersebut, bukan debitur yang lain. 3. Desain kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Jika struktur kode harus diubah setiap kali menghadapi tuntutan perubahan, hal ini akan memerlukan biaya perubahan dan membingungkan pemakai. Untuk pembahasan selanjutnya, buku pembantu. Buku pembantu adalah satu kelompok akun yang merupakan rincian akun tertentu dalam buku besar atau general ledgers yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan dan neraca saldo seperti telah disebutkan dalam bab 1. Akun buku besar yang dirinci informasinya dalam buku pembantu disebut akun kontrol atau controlling cost, sedangkan akun rincian yang terdapat dalam buku pembantu disebut akun pembantu atau subsidiary cost. Contoh perusahaan manufaktur menyelenggarakan berbagai buku pembantu berikut ini. Yang pertama yaitu buku pembantu persediaan. Buku pembantu ini terdiri dari kartu persediaan yang berisi informasi baik mengenai kuantitas maupun harga pokok persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat mutasi persediaan dan saldo tiap jenis persediaan baik kuantitas maupun harga pokoknya. Yang kedua yaitu buku pembantu utang. Buku pembantu utang ini terdiri dari kartu piutang yang disusun menurut nama debitur perusahaan. Kartu piutang ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada tiap debitur serta digunakan sebagai sumber informasi untuk membuat pernyataan piutang atau akun receivable statement yang dikirimkan kepada tiap debitur secara periodik. Yang ketiga yaitu buku pembantu utang. Buku pembantu ini terdiri dari kartu utang yang disusun menurut nama kreditur perusahaan. Kartu utang ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap debitur serta digunakan sebagai informasi untuk rekonsiliasi dengan pencatatan piutang atau akun receivable statement yang diterima dari kreditur secara periodik. Yang keempat yaitu buku pembantu harga pokok produk. Buku pembantu ini terdiri kartu harga pokok produk yang digunakan untuk mencatat harga pokok pesanan yang diproduksi perusahaan. Buku pembantu ini digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dan merupakan rincian akun persediaan barang dalam proses yang diselenggarakan dalam buku besar. Yang kelima yaitu buku pembantu biaya.
Buku pembantu ini terdiri dari kartu biaya yang digunakan untuk mencatat biaya yang tidak terkait dengan pesanan tertentu, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Kartu biaya umumnya menggunakan formulir akun dengan kolom saldo. Yang keenam yaitu buku pembantu aset tetap. Buku pembantu ini terdiri kartu aset tetap yang digunakan untuk mencatat semua informasi mengenai aset tetap seperti tanggal perolehan, jenis aset tetap, spesifikasi lokasi penyusutan, dan belanja modal. Buku pembantu ini merupakan rincian akun aset tetap yang diselenggarakan dalam buku besar. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu posting ke dalam akun buku besar dan buku pembantu. Posting ke dalam buku besar dan buku pembantu dapat dilakukan dengan salah satu di antara 4 metode berikut ini. Yang pertama yaitu posting jurnal ke dalam akun buku besar dengan tulisan tangan dan posting dokumen sumber ke dalam akun buku pembantu dengan cara yang sama. Yang kedua yaitu posting dokumen sumber ke dalam akun buku pembantu yang menghasilkan jurnal sebagai tembusan posting ke dalam akun tersebut. Yang ketiga yaitu posting ke dalam buku pembantu sebagai akibat dari pengisian dokumen sumber yang sekaligus menghasilkan jurnal sebagai tembusan pengisian bukti tersebut. Yang keempat yaitu pembukuan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu cara penanganan dokumen sumber. Di sini ada 2 cara, yaitu penanganan media tunggal dan penanganan media campuran. Penanganan media tunggal. Posting media tunggal ke dalam akun pembantu tidak menimbulkan masalah. Sebagai contoh, media tunggal adalah faktur penjualan kredit yang merupakan dokumen sumber dalam pencatatan piutang ke dalam akun pembantu piutang. Faktur penjualan kredit dibuat untuk setiap pembeli, sehingga setiap faktur hanya berisi satu pendebitan ke dalam akun pembantu piutang debitur yang namanya tercantum dalam faktur. Oleh karena itu, faktur penjualan kredit merupakan contoh media tunggal yang berisi satu pendebitan ke dalam akun pembantu piutang debitur yang bersangkutan. Yang kedua yaitu penanganan media campuran. Posting media campuran ke dalam akun pembantu dilakukan dengan salah satu dari 2 metode ini. Yang pertama, random posting. Dalam metode posting ini, media campuran diposting ke dalam akun sesuai dengan urutannya pada saat diterima oleh petugas posting. Petugas posting mengambil media pertama dari tumpukan media yang diterima, memposting setiap debit atau setiap kredit ke dalam akun yang bersangkutan. Yang kedua, ex-house posting. Dalam metode posting ini, media dikelompokkan kembali menurut akun yang akan didebit atau dikredit. Akun hanya diisi sekali dengan semua debit atau kredit selama posting semua media. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.